Para pemirsa, kita menuju Kalimantan Tengah. Banjir di berbagai tempat menjadi langganan tetap setiap tahun yang membuat rumah-rumah penduduk tergenang oleh air secara khusus di Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau. Kalimantan Tengah terkenal dengan penghasilan sawit terbesar di Indonesia, sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil sawit terbesar di dunia. Kehadiran perkebunan sawit di Kalimantan Tengah memang membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik jika dibandingkan dari puluhan tahun silam. Namun resiko terbesar dari perkebunan sawit yang luas adalah banjir yang terus melanda masyarakat. Rumah penduduk yang kebanyakan berada di pinggir sungai terancam longsor oleh karena erosi yang terus mengikis sepanjang pesisir sungai. Pohon-pohon Kalimantan yang terkenal sebagai kayu besi sudah di ujung kepunahan, bahkan sudah punah di banyak tempat. Kabupaten Lamandau sudah kehilangan hutan rimba yang kini diganti dengan perkebunan sawit dan pepohonan eukaliptus. Hutan rimba di Lamandau sudah disulap menjadi hutan buatan yang produktif seperti sawit dan eukaliptus. Banjir yang sering melanda masyarakat pedesaan di Lamandau khusus di Kecamatan Bulik Timur kiranya menjadi bahan diskusi bagi para petinggi pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan para pemilik perusahaan. Penghasilan ekonomi dari sawit memang sangat menjanjikan untuk kehidupan manusia. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah kekayaan alam di Lamandau sungguh dinikmati oleh masyarakat asli setempat. Jangan sampai para pengusaha dan pekerja di Lamandau kebanyakan berasal dari luar Kalimantan, bahkan berasal dari luar negeri, sehingga kekayaan alam Kalimantan mengalir keluar dan akan meninggalkan derita bagi masyarakat Dayak di masa depan. Warga Kalimantan dan semua yang tinggal di Lamandau pasti sudah menyadari ancaman mengerikan di masa depan kalau tidak memperhatikan keseimbangan alam sejak dini. Berhadapan dengan para penguasa yang mempunyai relasi kuat dengan para pengusaha sawit menjadi kesulitan berat bagi siapapun yang tinggal di Lamandau untuk bersuara. Ancaman kekuasaan oligarki di Kalimantan Tengah secara khusus di Lamandau menjadi ancaman mengerikan jika masyarakat Dayak dan semua pencinta alam dan kemanusiaan tinggal diam. Memang benar masyarakat menerima hasil dan hidup ekonomi mulai baik oleh karena adanya pasar sawit yang mendunia, namun realitas kepentingan masyarakat belum diperhatikan. Banyak jalan publik yang menghubungkan satu desa dan desa yang lain belum diperhatikan sehingga warga masyarakat masih kesulitan dalam transportasi. Para pengusaha sawit hanya memperhatikan jalan yang bisa memperlancar lalu lintas penjualan sawit, tetapi masyarakat biasa harus tertanam dalam lumpur dalam yang dilewati oleh mobil-mobil pengangkut sawit. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa didiamkan tetapi harus disuarakan demi kemakmuran rakyat Lamandau atau Dayak pada umumnya. Banjir yang melanda Desa Pedongatan dan desa-desa sekitarnya sebenarnya merupakan tanda-tanda alam untuk memberikan peringatan keras kepada manusia untuk menggunakan kekayaan alam secara manusiawi. Jika manusia hanya mementingkan uang dengan menghalalkan segala cara tanpa mempertimbangkan kepentingan manusia setempat dan keseimbangan alam, maka tindakan ini merupakan tindakan kekerasan, perampasan, pemaksaan dan penindasan kepada alam. Kita tidak bisa ragukan bahwa Indonesia mempunyai kemajuan teknologi yang tinggi dalam sektor pertanian. Kemajuan ini sebenarnya menjadi kekayaan untuk mengolah sumber daya alam yang memberikan kehidupan kepada manusia dari generasi ke generasi. Banjir di Kalimantan, secara khusus di Kalimantan Tengah, bukankah hal baru tetapi merupakan peristiwa yang sudah terjadi sejak lama sebelum ada perkebunan kelapa sawit. Hal ini menjadi pembenaran diri bagi para pejabat daerah jika ada kritikan banjir terjadi akibat penebangan hutan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa rumah penduduk semakin banyak yang tergenang dalam air banjir. Sangatlah tidak logis kalau sejak dulu orang sudah tahu ada banjir, orang masih berani membangun rumah di tengah banjir. Manusia sejak awal membangun rumah membentuk sebuah perkampungan sudah memastikan bahwa tidak ada banjir yang menggenangi rumah mereka. Hal ini perlu diperhatikan lebih dalam karena jangan sampai manusia terlalu mementingkan uang tetapi tidak memperhatikan keseimbangan alam sehingga hidup manusia tidak terancam punah ketika alam mulai membalas kekerasan manusia. Semoga bermanfaat.